Saya tidak tahu ini. Allah a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Ya. Video ini viral teman-teman di kalangan orang-orang pembenci dakwah salafi dengan memframing orang sekelas Profesor Dr. Ustadz Khalid Basalamah LCMA sampai tidak tahu rukun qauli. Bukan benci Bung, tapi heran aja, kok bisa sekelas pengajar yang bergelar doktor tak paham pembahasan dasar dari ilmu, yang mana itu pembahasan berkaitan dengan ibadah yang dilakukan setiap harinya. Sedangkan murid-muridnya kayak Bang Heri ini gemar sekali menyalahkan kiai-kiai yang tak sepaham dengannya. Aduh. Padahal tugas yang masih belajar itu harusnya sibuk memperbaiki diri, seperti mendahulukan pelajari ilmu yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari dirinya. Jangan dulu sok-sokan meluruskan kesalahan orang lain dengan pemahaman yang masih dangkal. Kan kocak. Sebagai murid dari Pak Ustadz Khalid, Bung Heri coba membelanya dengan menampilkan video yang menurut Bung Heri, videonya itu bisa menunjukkan bahwa Pak Ustadz Khalid itu sebenarnya paham. Mari kita lihat. Apakah iya Ustadz Khalid Basalamah ketika menyatakan tidak tahu rukun qauli, beliau tidak tahu tentang rukun sholat? Sekarang kita simak seperti apa penjelasan ajaran dari Ustadz Khalid Basalamah untuk mengetahui rukun-rukun sholat. Perhatikan baik-baik. Sholat duhur dan asar adalah sholat sir. Sir itu apa? Kecilin suara, bukan hilangin suara. Jadi kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dengar sendiri. Mata buka, mulut ucapin, telinga dengar. Itu baru nggak ngantuk. Ini dalam hati. Ini jelas rukun sholat yang benar teman-teman. Jelas dari mananya? Membaca dengan sir atau pelan dalam sholat zuhur dan asar itu hukumnya sunat. Lalu yang dimaksud dari sir itu adalah memelankan suara, bukan menghilangkan suara, tapi tetap terdengar. Nah, itu termasuk dari syarat bacaan dalam sholat, bukan termasuk rukun sholat. Makanya Bung Heri di sana jelaskan lagi, karena memang penjelasan dari Pak Ustadz itu tidak jelas. Lalu saya mencoba mencari di YouTube video lain dari Ustadz Khalid Basalamah yang membahas tentang rukun sholat. Dan inilah video yang saya temukan. Sholat ada 3 macam, pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Gerakan sholat yang benar dari takbir sampai salam harus sama, benar. Kecuali kalau dia memang belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah tahu, batal sholatnya, nggak boleh. Tidak ada gerakan sholat yang sifatnya wajib atau sunnah. Semuanya rukun. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca Al-Fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali, Subhana Rabbil A'la 1 kali. Ini wajibnya sholat, gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Kalau sunnah sholat umumnya membaca Subhana Rabbil Azim lebih dari 1 kali, Subhana Rabbil A'la lebih 1 kali, gitu kan? Doa di antara 2 sujud itu semua bagian daripada sunnah sholat. Dan ternyata Ustadz Khalid itu tidak paham, tidak bisa membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunat. Kacau. Pak Ustadz, mungkin maksud Anda itu adalah syarat, rukun, dan sunat. Kita bahas deh agar tercerahkan. Seperti biasa, ngebahasnya sambil melihat-lihat kitab ulama agar tidak ngawur. Sekarang di sini saya pakai kitab I'anatul Talibin, hasyah daripada kitab Fathul Mu'in, kitab yang sangat masyhur di kalangan pesantren. Coba lihat di bagian Faslun fi sifatis sholati. Begini, perbuatan yang menghasilkan sholat, menghasilkan zatnya sholat itu ada 2. 1 perbuatan yang wajib, 2 perbuatan yang sunat. Nah, yang wajib itu ada yang masuk dalam hakikat sholat, yang dinamai dengan rukun sholat, seperti niat, takbiratul ihram, membaca fatihah, dan seterusnya. Ada yang di luar dari hakikat sholat, yang dinamai dengan syarat sholat, seperti suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, dan seterusnya.
Nah, sedangkan perbuatan yang sunat itu ada yang perlu diganti dengan sujud sahwi seperti tahiyat awal. Nah, sunat yang begitu itu dinamai dengan sunat ba'don atau sunat ab'ad. Ada yang tak perlu diganti dengan sujud sahwi seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Nah, sunat yang begitu itu dinamai dengan sunat hayat. Nah, untuk syarat dan rukun itu mau tidak mau harus kita kerjakan dan kita penuhi, karena itu hukumnya wajib. Jika kita tinggalkan, maka sholat kita itu batal dan tidak jadi. Nah, kalau perbuatan yang sunat, entah itu sunat ba'don atau sunat hayat, sebaiknya kita kerjakan. Kalau ditinggalkan, memang sholatnya itu sah, tapi kurang sempurna. Kalau dianalogikan dengan manusia itu begini, rukun sholat itu bagaikan kepalanya manusia. Manusia tanpa kepala itu tidak akan hidup. Begitupun sholat. Sholat tanpa rukun itu tidak akan syah. Nah, kalau syarat sholat itu bagaikan ruhnya manusia. Manusia tanpa ruh itu sama, dia tidak akan hidup. Begitupun sholat. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka sholat itu tidak jadi. Sedangkan kalau sunat abad itu bagaikan anggota tubuh manusia seperti tangannya. Manusia tanpa tangan itu masih hidup, tapi tidak sempurna. Begitupun sholat. Kalau sunat ba'donnya ditinggalkan, itu tetap sah, tapi tidak sempurna itu sholat. Nah, kalau sunat hayat itu bagaikan rambut atau bulu-bulu manusia. Manusia tanpa rambut dan bulu-bulu itu masih tetap hidup, tapi kurang sempurna. Begitupun sholat. Sholat tanpa sunat hayat itu sholatnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Itulah penjelasan mengenai syarat, rukun, dan sunat sholat. Semoga bisa dipahami karena ini berkaitan dengan amalia atau ibadah kita sehari-hari. Dan itu bisa didapatkan dari kitab fikih yang disusun oleh para ulama. Dan bisa kita saksikan bersama penjelasan pengarang dari kitab I'anatul Thalibin itu lebih jelas, lebih detail daripada penjelasan daripada Pak Ustadz Khalid Basalamah. Dan sepatutnya buat orang bodoh seperti kita untuk membaca karya-karya daripada ulama. Jangan sok-sokan dengan mengatakan ulama juga manusia, bisa salah. Saya akan kembali langsung kepada Quran dan hadis, sedangkan ilmu alatnya pun gak becus. Jadinya yang harusnya itu memberikan petunjuk kepada umat, ini malah memberikan kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.